Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi farmakoterapi 1 setelah UTS ya. Kemarin sudah masuk 1 kali dengan Bu Dewi. Hari ini dan seterusnya 3 pertemuan ke depan kalian akan bertemu dengan materi saya, yaitu terdiri dari 3 materi: hipertensi dan hiperlipidemia atau dislipidemia, diabetes mellitus, lalu yang pertemuan terakhir kita akan belajar studi kasus. Oke. Tujuan dari mempelajari farmakoterapi ini sendiri adalah supaya kalian dapat memecahkan atau mengaplikasikan ilmu farmakologi, farmakokinetik dalam memecahkan suatu permasalahan pasien. Jadi nanti kalian akan dihadapkan dengan kasus-kasus penyakit, di mana kasus penyakit itu sendiri sifatnya sangat-sangat komprehensif, sehingga dibutuhkan skill dan pemahaman kalian dalam memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu saya sarankan ilmu dasar seperti farmakologi yang mempelajari mekanisme-mekanisme obat, mulai dari golongan obat yang paling sering digunakan, contoh analgesik, sampai antibiotik, sampai ke obat-obat jantung, obat hipertensi, obat diabetes, dan yang lain. Lalu ilmu-ilmu tentang farmakokinetik juga harus kalian pahami, karena berkaitan dengan proses-proses obat itu di dalam tubuh. Kalian harus paham juga farmakodinamik, di mana respon-respon obat terhadap reseptor. Setelah itu, jika kalian paham dengan materi-materi tersebut, maka mudah bagi kalian untuk mempelajari farmakoterapi ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama kita, yaitu hipertensi. Mungkin kalian sudah sering mendengar mengenai kata-kata hipertensi ini, hiper tinggi tensi, tekanan darah. Kalau orang awam atau masyarakat umum biasanya mengatakan tekanan darah itu dengan tensi. Ada juga masyarakat umum yang mengatakan bahwa penyakit hipertensi itu sering dikenal dengan penyakit tekanan darah tinggi. Nah, istilah medisnya adalah hipertensi. Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama dapat mengidentifikasi klasifikasi dari hipertensi, mengidentifikasi efektivitas terapi pada pasien hipertensi, menjelaskan tujuan terapi atau goal terapi. Jadi, kalau di farmakoterapi itu dikenal dengan istilah goal terapi atau tujuan terapi, tujuan kita memberikan terapi kepada pasien. Dalam hal ini pada hipertensi, mengetahui dan memahami terapi farmakologi, jadi kita harus paham juga bagaimana mekanisme obat sehingga kita dapat menentukan obat yang pas, yang efektif dan rasional untuk pasien tersebut, serta kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita monitoring terhadap terapi yang kita berikan, khususnya pada pasien hipertensi yang menggunakan obat antihipertensi. Oke, lanjut. Kita masuk ke session definisi terlebih dahulu. Mungkin dari kalian sudah banyak yang mengetahui atau sudah banyak membaca mengenai sekilas itu tentang hipertensi. Dari kata-katanya saja kita sudah bisa lihat hipertensi itu sendiri adalah hipertinggi. Hiper itu berlebih, berarti kebalikannya yaitu hipo, kurang. Tensi itu tekanan darah. Jadi hipertensi, tekanan darah yang berlebih. Hipertensi yaitu tekanan darah yang pada pengukuran berulang, tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140 mmHg dan atau diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Jadi kalau misalnya kalian periksa tekanan darah, lalu muncul kan angkanya 120/80 misalnya. Berarti 120 itu adalah tekanan sistolik, 80 itu adalah tekanan diastolik. Nah, pada pasien hipertensi terjadi peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan atau bisa saja diastoliknya juga lebih dari 90 mmHg atau hanya sistoliknya saja yang tinggi. Oke, ya. Itu definisi hipertensi.
Nah, hipertensi itu sendiri memiliki klasifikasi. Di sini kalian bisa baca, sudah saya sajikan tabel. Tekanan darah yang normal itu 120 sampai 129. Yang untuk sistoliknya, diastoliknya adalah 80 sampai 84. Optimal memang harusnya kurang dari 120. Tapi jarang sekali pasien yang atau subjek yang tekanan darahnya kurang dari 120. Rata-rata kalau normal, masyarakat awam normal itu 120/80. Kalau dia sudah naik sedikit 130, sudah dikatakan normal tinggi. Ada resiko cenderung tinggi. Kalau sudah naik lagi ke angka 159, bahkan kalau diastoliknya sudah 99, bisa dikategorikan pasien itu hipertensi mild atau stase 1 atau grade 1 dan seterusnya. Oke, kenapa kita penting untuk mengetahui klasifikasi dari tekanan darah? Karena kita klasifikasi ini menuntun kita untuk menentukan pengobatan yang efektif dan rasional. Nah, perlu saya infokan juga dan tekankan dalam penyelesaian kasus atau mempelajari farmakoterapi, alangkah lebih baiknya kalian paham tentang algoritma atau guideline sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Misalnya hipertensi, dia punya guideline AHA atau JNC. Biasanya disebut dengan GNC. Kalau diabetes mellitus itu ada dari American Diabetic Association atau ada. Kalau jantung itu ada AHA, American Heart Association dan yang lain. Nanti kita lihat bagaimana contoh algoritma. Evaluasi klinis pada pasien. Nah, ketika kita ketemu seseorang atau subjek yang telah melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita lihat tekanan darahnya. Tujuan dari evaluasi klinis adalah perlakuan pada pasien yang baru terdiagnosa hipertensi. 1. Apakah pasien itu menderita hipertensi primer atau sekunder? 2. Target organ dari penyakit hipertensi. Jadi, hipertensi itu sebenarnya adalah gangguan juga, sindrom. Dan hipertensi itu juga bisa mengakibatkan beberapa komplikasi, di mana tekanan darahnya itu munculnya pada organ yang mana. Bisa pada otak, bisa pada ginjal, dan organ yang lain, sehingga bisa berdampak buruk pada organ tersebut. Faktor resiko dari penyakit kardiovaskular lain. Hipertensi itu bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular. Kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah. Jadi penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Oke. Faktor penyebab. Kita bicara tentang hipertensi esensial atau primer. Primer itu hampir 90% terjadi pada pasien. Jadi hipertensi yang selama ini kasusnya sangat tinggi di Indonesia khususnya, 90% itu adalah hipertensi primer. Hipertensi primer itu tidak jelas penyebabnya dan sampai saat ini masih sulit menemukan penyebabnya apa, tetapi ada beberapa ahli yang mengatakan biasanya disebabkan oleh genetik atau keturunan. Walaupun keturunan juga tidak 100%, misalnya ayah ibunya hipertensi terus anaknya atau keturunannya 100% hipertensi, tidak juga, bisa didukung oleh faktor-faktor yang lain. Kepekaan terhadap stres, reaktivitas terhadap vasokonstriksi. Jadi adanya aktivitas ulang terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Bisa disebabkan oleh stres fisik dan obesitas. Jadi faktor-faktor stres fisik dan obesitas, berat badan itu berpengaruh besar terhadap terjadinya hipertensi. Oke, lanjut. Nah, ini hipertensi sekunder. Sedangkan sekunder itu biasanya disebabkan oleh penyebab kedua. Bisa karena obat, contoh kortikosteroid, dia menggunakan hormon estrogen, dan obat-obat lain. Atau karena makanan, konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol, dan yang lain. Zat-zat kimia juga bisa. Nah, itu hipertensi sekunder ya. Oke, ini patofisiologi. Kalau untuk patofisiologi, kita lihat di gambar yang lain ya. Nah, ini gambar sudah saya
rancang sedemikian rupa. Sengaja saya menggunakan tulisan tangan supaya dapat dengan mudah dipahami, semoga. Walaupun tulisan tangan saya agak tidak terlalu bagus ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Pertama, kita bahas dulu apa itu tekanan darah. Oke, di sini ada gambar orang. Saya tidak bisa gambar ya, jadi gambar sangat jelek mungkin. Tapi kita lihat kata-katanya saja. Tubuh. Tubuh kita itu punya sistem pertahanan untuk bisa menstabilkan tekanan darah di dalam tubuh. Nah, sistem itu sangat kompleks untuk dijelaskan. Jadi, ada beberapa ahli yang merangkaikan seperti ini. Sistem pertahanan itu terbagi menjadi 4. Ada yang di sistem saraf, jadi saraf kita juga punya sistem stabilitas, refleks kemoreseptor, respon iskemik. Iskemik itu kalau misalnya terjadinya gangguan oksigen, dan di saraf pusat. Tubuh juga punya sistem pertahanan yang lambat. Lambat itu fungsinya untuk menjaga tekanan darah kita tetap normal dalam jangka waktu yang lama. Caranya adalah dengan perpindahan cairan antara sirkulasi di kapiler, di pembuluh darah kapiler, dan di rongga interstisial. Jadi terjadi perputaran di situ, perpindahan cairan. Oke, itu di dalam tubuh. Nah, balik ke sini. Tekanan darah. Tekanan darah kita itu dipengaruhi oleh 2 ini. Ya, volume sekuncup dan tahanan perifer. Muncullah tekanan darah. Volume sekuncup itu adalah volume atau banyaknya atau jumlah darah yang dikeluarkan oleh jantung 1 kali pompa. Itu volume sekuncup. Tahanan perifer. Tahanan perifer itu adalah tahanan dari pembuluh darah untuk bisa menahan tekanan darah kita tetap stabil. Kan jantung itu memompa darah, keluar darahnya sebanyak volume sekuncup. Lalu pembuluh darah itu menahan. Tahanan perifer itu punya batas supaya tekanan darah itu tidak tiba-tiba naik, sehingga ditahan oleh tahanan perifer supaya tekanan darah itu tetap stabil. Oke, lanjut. Tekanan darah itu juga mempengaruhi jantung. Ini jantung ya. Jantung itu ada yang kiri, serambi kiri dan serambi kanan. Saya tidak akan banyak bahas tentang anatomi. Nah, tekanan darah itu berpengaruh terhadap denyut jantung. Kalau misalnya tekanan darah kita sangat tinggi, sangat-sangat tinggi, itu akan menyebabkan denyut jantung itu akan semakin meningkat. Jadi frekuensi denyut jantungnya akan semakin kuat, akan semakin sering. Nah, denyut jantung yang semakin kuat itu akan menyebabkan kerja jantung menjadi semakin meningkat. Kerja jantung semakin meningkat, apa yang akan terjadi? Ya, dampak buruk yang akan terjadi pada jantung. Banyak ya gangguan jantung. Itu sekilas tentang tekanan darah. Makanya tubuh kita itu bisa menjaga frekuensi denyut jantung kita itu tetap normal, yaitu 90-100 kali per menit. Itu adalah frekuensi atau denyut jantung normal pada subjek yang sehat, 90-100 kali per menit. Tubuh tetap menjaga frekuensinya tetap di range itu dengan sistem stabilitas yang kompleks tadi, dan dipengaruhi oleh volume sekuncup serta tahanan perifer. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini ya. Kita besarkan dulu. Oke. Nah, darah yang ada di dalam tubuh itu mengandung angiotensinogen. Angiotensinogen itu diproduksi oleh hati. Angiotensinogen ini nanti dia akan berubah menjadi angiotensin 1 oleh renin. Renin itu dikeluarkan oleh ginjal. Ginjal itu mengeluarkan renin, mengubah menjadi angiotensin 1. Oleh angiotensin converting enzyme atau AC, itu dirubah angiotensin 1-nya menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang akan berperan penting terhadap terjadinya hipertensi atau mempengaruhi tekanan darah.
Oke, sekarang kita masuk ke hipertensi. Terjadinya hipertensi itu ada 2 tahap. Kita lihat tahap pertama. Tahap pertama itu adalah dipengaruhi oleh hormon antidiuretik, ADH. Hormon antidiuretik itu diproduksi oleh hipotalamus dan bekerja pada ginjal. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur osmolalitas sama volume urin. Volume urin kita. Jadi kalau misalnya mau pipis, nah itu yang bekerja adalah antidiuretik hormon ya. Oke. Pada pasien yang hipertensi atau karena penyebab lain, antidiuretik itu meningkat sekresinya. Kan judulnya antidiuretik, antidiuresis. Kalau misalnya sekresinya atau aktivitasnya meningkat, otomatis urinnya yang disekresikan atau dikeluarkan akan sedikit dan menimbulkan rasa haus karena air atau urin yang dikeluarkan itu sedikit sehingga urin menjadi pekat. Saraf mendapatkan sinyal, wah ini kekurangan cairan, sehingga timbul rasa haus. Urin pekat dan osmolalitasnya naik. Karena adanya kondisi seperti ini, terjadi kompensasi. Kompensasi itu semacam kalau terjadi sebab seperti ini, bagaimana cara menanggulanginya. Kompensasinya adalah cairan ekstraselulernya meningkat, supaya sekresi urinnya meningkat sehingga urinnya tidak lagi pekat. Tetapi cairan ekstraseluler itu bisa meningkat dengan cara menarik cairan yang ada di dalam sel intraseluler. Kalau cairan di dalam sel itu naik, menyebabkan volume darah menjadi meningkat. Volume darah meningkat, tekanan darahnya juga meningkat. Volume darah meningkat menyebabkan denyut jantung meningkat, sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat, sehingga menyebabkan hipertensi. Oke, lanjut. Tahap kedua. Tahap kedua itu dipengaruhi oleh aldosteron. Aldosteron itu diproduksi oleh korteks adrenal. Jadi kita punya organ namanya korteks adrenal. Aldosteron itu sendiri fungsinya adalah mengatur volume cairan dari ekstraseluler. Dia mengatur cairan di luar sel. Nah, kerja dari aldosteron itu terhambat sehingga ekskresi NaCl itu menjadi meningkat. Harusnya seperti ini. Saya ulangi. Tahap kedua itu dipengaruhi oleh aldosteron. Aldosteron itu diproduksi oleh korteks adrenal. Fungsinya adalah mengatur volume cairan ekstraseluler. Pada pasien atau subjek yang normal, tidak ada kendala dalam hal ini, nanti NaCl itu akan diekskresikan. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Makanya ekskresi NaCl ini tanda panahnya ke bawah atau jumlahnya sedikit. Kemana sisa NaCl yang lain atau garam yang lain? Direabsorpsi lagi oleh tubulus ginjal. Tapi pada pasien yang hipertensi oleh karena penyebab tertentu, aldosteron itu dihambat. Nah, dihambat sehingga reabsorpsi itu menurun dari tubulus ginjal, otomatis banyak yang keluar dan meningkat konsentrasi NaCl-nya. Mekanisme kompensasinya karena adanya kondisi seperti ini diencerkan kembali karena kalau misalnya konsentrasi NaCl di dalam darah itu sangat banyak, garam sangat banyak, menyebabkan konsentrasi darah itu menjadi meningkat. Sehingga perlu diencerkan. Caranya ya dengan menaikkan cairan ekstraseluler. Bagaimana cara menaikkan cairan ekstraseluler? Yang mengambil cairan dari dalam sel, sama seperti tahap yang pertama, sehingga menyebabkan volume darah meningkat, denyut jantung meningkat, dan tekanan darah meningkat menyebabkan hipertensi. Itulah mekanisme terjadinya hipertensi atau patofisiologi hipertensi. Sekarang kita lihat mekanisme yang lain. Nah, ini ya.
Hipertensi itu juga akan menyebabkan beberapa komplikasi. Seperti tadi yang dijelaskan di awal, target organ. Jadi tekanan darahnya itu bisa munculnya di organ yang mana. Oke, kita lihat satu persatu. Oke, ini ya. Pertama di jantung. Kalau di jantung, itu biasanya menyebabkan gagal jantung. Biasanya terjadi atau beresiko pada pasien yang hipertensinya berat atau sudah stage 2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Pada jantung itu terjadi aneurisme mikro. Aneurisme mikro itu terjadinya kekurangan atau pelebaran, maksud saya, pelebaran dinding pembuluh darah. Pelebaran dinding pembuluh darah. Yang ini dalam hal ini adalah mikro. Jadi pelebarannya itu tidak terlalu besar, tapi hanya mikro. Sebenarnya kalau dia aneurisme yang tidak mikro, pelebarannya itu bisa 1,5 kali lipat, 1,5 kali lipatnya. Kalau misalnya pelebaran pembuluh darah itu lama-kelamaan akan pecah, karena di situ banyak menumpuk sisa-sisa zat-zat yang tidak penting yang harusnya keluar, dan lama-kelamaan kondisi itu akan pecah karena membengkak dan pecah, menyebabkan gagal jantung. Gagal jantung itu jantungnya tidak lagi bisa memompa atau berfungsi seperti normal, sehingga menyebabkan kematian. Itu pada organ jantung. Bagaimana organ lain? Sekarang kita lihat di otak. Otak itu bisa melalui 3 mekanisme ini. Pendarahan di otak, peningkatan tekanan intrakranial, ya, dan embolus. Embolus itu adanya penyumbatan di pembuluh darah otak. Oke, kita lihat yang pertama. Pada hipertensi, pasien yang hipertensi dan hipertensinya itu memicu kerusakan pada otak, terjadi pada arteri di otak, pembuluh darah arteri di otak. Pembuluh darah di otak itu akan menebal atau istilahnya hipertrofi. Menebal, lalu kalau dia menebal, aliran darahnya menjadi menurun karena pembuluh darah itu menebal. Kalau menebal, jumlah darah yang masuk menjadi lebih sedikit, menyebabkan aterosklerosis otak. Kalau aliran darah itu menurun, sisa-sisa zat-zat yang tidak penting akan masuk ke situ, lemak akan masuk di sana. Lama-kelamaan dia akan membentuk plak atau membentuk lemak yang sudah mengeras, plak-plak di pembuluh darah, sehingga menyebabkan aterosklerosis di otak. Apa yang terjadi? Aneurisme. Aneurisme melebar pembuluh darahnya, oksigennya kurang, dapat menyebabkan kematian otak. Nah, kalau di organ otak, itu juga dapat menyebabkan ensefalopati. Biasanya terjadi pada hipertensi yang sangat cepat. Kenapa bisa begini? Tekanan kapiler, tekanan di pembuluh darah kapilernya meningkat, mendorong cairan masuk ke dalam ruang interstisium di seluruh susunan saraf pusat. Jadi kalau misalnya tekanan di kapiler itu sangat meningkat, dia akan mendorong cairan itu masuk ke dalam otak, cairan interstisium. Sehingga neuronnya menjadi kolaps, tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa menerima sinyal. Lama-kelamaan bisa menyebabkan koma dan mati. Oke. Ya. Lanjut, kita ke sini dulu. Retinopati. Retina, yaitu di mata. Jadi hipertensi itu juga bisa mempengaruhi organ mata. Di retina, mata itu kan punya retina. Retina itu pada pasien hipertensi bisa memicu kerusakan pembuluh darah di mata. Karena tekanan darahnya meningkat. Tekanan darah meningkat, tekanan di mata juga ikut meningkat. Menyebabkan iskemik optik neuropati atau kerusakan saraf mata karena tidak ada oksigen yang masuk. Kenapa tidak ada oksigen yang masuk? Karena tekanan darahnya meningkat, pembuluh darahnya menjadi lebar, aliran darahnya menjadi lebih rendah,
oksigen atau pasokan oksigen menjadi rendah. Lama-kelamaan iskemik, kekurangan oksigen, optik neuropati, saraf matanya jadi kurang bekerja dengan maksimal juga, menyebabkan retinopati. Atau pati itu sakit, retino itu retina, jadi sakit pada retina, bisa menyebabkan kerusakan pada mata dan saraf mata dan menyebabkan kebutaan. Oke, sekarang di ginjal. Ya. Ginjal, hipertensi pada ginjal itu sangat-sangat sering terjadi. Jadi, pasien-pasien hipertensi itu yang ditakutkan adalah kerusakan pada ginjal, otak, dan jantung. Atau kardiovaskular, pembuluh darah. Nah, kita lihat. Ginjal itu kalau pasiennya sudah hipertensi dan mengarah ke organ ginjal itu kerusakannya sangat progresif. Jadi sangat cepat. Progresif itu cepat. Progres. Tekanan tinggi pada kapiler ginjal dan glomerulus. Jadi hipertensi itu menyebabkan tekanannya tinggi di pembuluh darah ginjal, pembuluh kapiler ginjal, dan glomerulus. Glomerulus itu kan fungsinya buat menyaring. Glomerulus mengalami kerusakan, itu menyebabkan proteinnya keluar lagi. Harusnya kan difiltrasi, disaring oleh glomerulus. Tapi karena rusak tadi, proteinnya ikut keluar. Kemana? Lewat urin. Makanya pasien yang hipertensi dan ada gangguan ginjal, dia pasti edema atau pembengkakan. Bisa dilihat, biasanya bengkaknya pada wajah, bagian kaki. Bahkan edemanya bisa di paru-paru, penumpukan cairan di paru-paru. Oke. Ini tadi lanjut ya. Kerusakan atau tekanan tinggi pada kapiler ginjal dan glomerulus, darah yang mengalir ke ginjal pastinya terhambat dong. Nefronnya ikut terganggu. Nefron itu satuan terkecil dari ginjal. Nefron. Yang fungsinya memfiltrasi, di glomerulus letaknya. Nefronnya terganggu, ya hipoksia. Hipoksia kekurangan oksigen. Sama seperti iskemik. Kenapa tidak ada oksigen? Ya aliran darahnya terhambat. Sehingga menyebabkan kematian ginjal. Oke. Lanjut ke terakhir. Kardiovaskular. Nah, ini yang paling sering terjadi. Kardiovaskular, ada jantung dan pembuluh darah. Arteri di koroner, menyebabkan aterosklerosis. Penyakit yang paling sering ditakutkan juga adalah ini. Aterosklerosis, adanya pembentukan plak di pembuluh darah. Plak-plak itu menghambat aliran darah. Atau adanya trombus. Trombus itu adanya penyumbatan darah di sana. Ya iya penyumbat karena di sini udah ada pembentukan plak, tidak bisa lewat. Menghambat aliran darah. Miokardiumnya tidak dapat suplai oksigen. Miokardium tidak dapat suplai oksigen. Selaput jantung tidak dapat suplai oksigen. Jantungnya kekurangan oksigen. Kondisinya dinamakan iskemia jantung atau iskemik jantung. Apa yang terjadi? Serangan jantung. Infak miokard. Infak miokard itu serangan jantung. Oke, kita kembali ke materi. Itu tadi patofisiologi dari hipertensi dan target organnya, teman-temannya ya. Lanjut. Ini hanya gambar skema juga, mungkin kalian bisa baca sendiri nanti, sama intinya. Tujuan pengobatan: menurunkan tekanan darah sampai tidak mengganggu fungsi ginjal, otak, jantung, maupun kualitas hidup, serta mencegah mortalitas dan morbiditas. Hubungan linear tekanan darah versus resiko kardiovaskuler. Pasien yang usianya 40, bahkan sampai lansia, 89, usia geriatri atau usia lanjut itu batasnya lebih dari sama dengan 55 tahun, resiko terkena tekanan hipertensi dan kardiovaskularnya meningkat. Setiap kenaikan 20 mm Hg tekanan sistol atau peningkatan 10 mm tekanan diastol itu meningkat lagi resikonya menjadi 2 kali lipatnya. Resiko kematian karena ischemic heart disease, penyakit jantung iskemik, kekurangan oksigen, dan stroke itu meningkat mulai dari tekanan darah yang meningkat mulai dari 115/75. Jadi meningkatnya itu sebanyak 115 untuk sistolik dan 75 untuk diastolik. Oke, kita lanjut.
pertimbangan terapi hipertensi, kita pilihkan obat atas dasar efek sampingnya kita lihat juga. Karena banyak obat-obat antihipertensi yang efek sampingnya ke jantung. Adanya interaksi, hati-hati memilihkan obat pada pasien hipertensi, interaksi obat dengan obat lain yang digunakan secara bersamaan. Terapi itu selalu dibagi menjadi dua, non-farmakologi dan farmakologi pastinya. Non-farmakologi seperti biasa, kalau dia hipertensi pastinya dia harus hindari garam. Asupan garam. Tadi ya, adanya penurunan reabsorpsi. Jadi konsentrasi garamnya meningkat, jangan kalian tambahkan lagi banyak garam. Jadi dia harus diet rendah garam, diet rendah lemak, kurangi berat badan, of course, pengurangan konsumsi alkohol. Nah, ini bisa dilihat sendiri, misalnya lifestyle modification, ini sudah saya ambil dari guideline ini juga, kalian bisa lihat apa saja yang harus dikurangi, berapa banyak ya. Saya tidak terlalu banyak bahas. Nah, ini pertimbangan terapi. Inilah yang harus kalian pahami ketika kalian ketemu kasus, lalu apa yang harus dilakukan. Baca ini, age, umur pada pasien hipertensi itu bagaimana, gender bagaimana, pengaruh gender, terus simptom, gejala, tanda-tandanya, tes lab yang biasa diperlukan, ya, common comorbidities atau ini komplikasi seperti yang tadi ada DM, sindrom metabolik, resistensi insulin, dislipidemia, CKD atau chronic kidney disease, penyakit kronik ginjal ya, dan yang lain. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang adalah guideline, algoritma. Jadi kita berdasarkan ini. Kalau kita ketemu kasus, menentukan obatnya apa ya, kita harus berdasarkan ini. Contoh, kita baca dari awal. Dewasa usia lebih dari 18 tahun dengan hipertensi. Kita implementasikan modifikasi lifestyle-nya. Kita set tujuan BP-nya. Kita lihat tekanan darahnya harus berapa. Nih, lihat. Usia kurang dari 60 tahun. BP goal-nya, tekanan darah goal-nya harus kurang dari 140. Initiate BP lowering medication based on algorithm. Jadi kita pertimbangkan pemberian obat kalau memang dibutuhkan. Oke, general population. Ini dibedakan ya, ada pasien yang dia diabetes atau dengan gangguan ginjal dengan pasien yang tidak ada diabetes atau tidak ada gangguan ginjal. Beda ininya terapinya. Dan sampai seterusnya. Oke. Ini obatnya. Ini dosisnya. Ini monitoringnya. Yang sebelah ini monitoring. Misal digunakan diuretik, apa yang harus kita monitoring? Hipokalemi dan yang lain ya. Ini golongan obat sesuai yang saya tugaskan. Nanti kalian cari mekanismenya masing-masing. Komplikasi, of course seperti tadi, heart failure, gagal jantung, post myocardial infarction, infark myocardial, high coronary disease risk, diabetes mellitus, chronic kidney disease atau bisa disebut dengan gagal ginjal kronik, recurrent stroke prevention. Jadi pencegahan stroke kembali. Hati-hati ya pada pasien hipertensi. Nah, ini hipertensi pada usia lanjut. Goal terapi pada usia lanjut sama seperti pada dewasa sebenarnya. Hanya pada usia lanjut itu dosis dimulai dari rendah dan titrasi dosis dilakukan lebih lama. Jadi dimulai dengan pemberian dosis yang rendah. Lalu titrasi dosis itu kalau dibutuhkan dosisnya ditingkatkan, ya kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Kalau pasiennya sudah harus berhenti menggunakan obat antihipertensi, ya kita turunkan dosisnya sedikit demi sedikit. Oke, ini saya ambil dari guideline ini, Benetos et al. 2019. Di sini kita bisa lihat, kalian bisa lihat ya pertimbangan terapi. Jadi kalau ketemu pasien yang dia hipertensi, tapi dia usia lanjut, obat apa yang bisa kita pilihkan? Kita baca coba. Misalnya bacanya begini, CCB, obat yang kalsium kanal blocker. Ada dihidropiridin, ada yang non-dihidropiridin. Most common adverse effect. Nah, kita harus lihat dulu tanda-tanda adverse effect yang bisa terjadi. Misalnya bisa flushing, sakit kepala, takikardi. Hati-hati takikardi, meningkat tekanan darahnya. Nah, consideration in all individual. Nah, ini harus kita baca. Bisa nggak kita jadiin ini? Kita pakai CCB pada pasien itu.
oh ternyata tidak boleh dikombinasi dengan verapamil, combine verapamil with beta blockers. Berarti tidak boleh diberikan beta blocker karena verapamil itu kan CCB. Sama seperti yang lain. Jadi kita dalam menyelesaikan kasus kita harus baca seperti ini, pertimbangan-pertimbangan ini, apalagi usia tertentu ya. Ini saya sudah lengkapi. Nah, ini saya tambahkan penentuan skala frailty. Kenapa saya tampilkan ini? Karena berhubungan dengan ini tadi, usia lanjut. Kita bisa tentukan skala frailty-nya, kerentanan pasien. Kalau dia masih bisa berdiri seperti ini, energik, itu berarti very fit. Lalu yang lain sampai seperti ini, terminally ill. Penting untuk seperti ini, terutama kalau pasien kita itu lanjut. Apalagi kalau dia ternyata terminally ill, tidak bisa hidup lagi, tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak. Berarti jenis sediaan apa yang harus kita berikan ke pasien? Nah, ini beberapa note. Disease, pulmonary disease. Pulmonary disease itu penyakit paru-paru ya, yang berhubungan dengan pernapasan. Hati-hati, beta blocker yang non-selektif itu dihindari pada pasien yang punya gangguan pernafasan. Contohnya asma, PPOK, COPD. PPOK itu penyakit paru obstruksi kronis, COPD, dan yang lain ya. Cari sendiri, jangan ini ya, jangan males cari singkatan. Kalau dia butuh sekali beta blocker, pilihkan yang selektif. Ya, selektif. Pregnancy, pasiennya hipertensi dan hamil. Pemilihan obatnya yaitu hanya ini. Hidralazin, Habetol, Nifedipin, dan Metidopa. Hanya ini. Hati-hati, dan juga sarankan bed rest ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya untuk penjelasan materi hipertensi. Nanti kita adakan diskusi. Jika ada pertanyaan, sampaikan di diskusi dan semoga bisa terpecahkan sama-sama. Jika ada pertanyaan dan kurang jelas, silakan sampaikan juga di forum diskusi. Oke, saya tutup. Saya berpindah ke materi yang satunya, yaitu hiperlipidemia atau dislipidemia. Oke, saya tutup dulu yang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.